Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fenty Fauzia yang hari ini akan memaparkan materi mata kuliah manajemen perubahan untuk topik komunikasi dan perubahan. Mudah-mudahan semua anak didik, peserta, mahasiswa yang hadir hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita mulai. Kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Jadi komunikasi merupakan proses perubahan terjadinya interaksi antara pihak-pihak yang terkait. Jadi proses komunikasi di dalam perubahan ini terjalin ketika komunikasi antara beberapa pihak itu terjalin dengan baik. Jadi tujuannya adalah untuk komunikasi ini dilaksanakan dengan baik, tujuannya untuk mengurangi resistensi atau penolakan terhadap anggota di dalam organisasi. Jadi komunikasi itu merupakan esensi bagi manajemen perubahan karena dikatakan bahwa manajemen perubahan di sini adalah manajemen komunikasi untuk setiap individu di dalam organisasi dapat memahami atau mengikuti kegiatan yang akan dilakukan sehingga perubahan itu dapat terjalin atau terlaksana dengan baik. Kemudian, komunikasi sangat krusial dalam mengembangkan kesiapan dan antusiasme perubahan. Jadi memodifikasi pikiran secara perilaku dalam pendidikan dan pelatihan. Kemudian komunikasi juga memastikan perubahan berlanjut untuk dipertahankan sebagai implementasi. Jadi komunikasi di sini bukan hanya saat kita melaksanakan perubahan, tetapi diharapkan komunikasi dapat berjalin atau dapat bertahan sampai dengan implementasi perubahan tersebut. Kemudian, komunikasi untuk perubahan adalah proses dua arah dengan banyak pihak yang terkait dalam menghimpun sebuah informasi. Jadi komunikasi perubahan yang dilaksanakan dengan baik secara signifikan akan memperbaiki kemungkinan keberhasilan, dan dapat sangat mengurangi resiko di dalam sebuah perubahan. Jadi kadang resiko itu bisa kita minimalisasi ketika komunikasi di dalam sebuah organisasi dapat terjalin dengan baik. Kemudian kita harus tahu sebagai anggota di dalam sebuah organisasi yang melaksanakan perubahan, sebaiknya kita mengetahui bauran yang ada di dalam komunikasi. Yang pertama itu ada konten, kemudian ada voice, ada tone, ada message, ada audience, ada medium, ada frekuensi, dan ada konsistensi. Jadi di dalam bauran komunikasi ini kita bisa jelaskan satu persatu bahwa ketika kita melaksanakan perubahan di dalam sebuah organisasi, itu harus komunikasi kita harus baik, konten isinya harus dapat dimengerti oleh setiap anggota di dalam organisasi. Kemudian, voice nada bicara kita, suara yang kita keluarkan juga harus jelas sehingga apa yang ingin disampaikan oleh individu di dalam organisasi itu dapat diterima oleh individu lain sehingga proses di dalam manajemen perubahan itu dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya hambatan. Kemudian tone di situ bahwa komunikasi yang dilakukan atau yang dilaksanakan itu harus mempunyai intonasi atau penekanan terhadap sebuah arti. Misalnya, ketika lawan bicara kita adalah berasal dari suku berbeda, tentu akan berbeda tanggapannya terhadap sebuah informasi. Padahal mungkin seseorang yang menyampaikan informasi itu masih
berpikir bahwa dia melaksanakannya dengan cara yang sama, tetapi dengan orang yang berbeda tentu ketika tone-nya itu berbeda, maka akan beda penerimaannya. Kemudian selanjutnya ada message, jadi informasi yang disampaikan di dalam komunikasi itu harus berisi pesan-pesan yang jelas, singkat, dan padat. Oke, ataupun pesan yang bisa dilakukan. Kadang-kadang ada pesan yang tidak mungkin untuk dilakukan sehingga komunikasinya jadi terhambat. Kemudian audiens yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita juga harus orang yang mengerti apa yang kita maksudkan sehingga komunikasi itu berjalan dengan baik. Kemudian ada medium, ada media kita di dalam berkomunikasi. Kadang-kadang kalau kita melakukan komunikasi dengan tatap muka atau langsung, itu tidak ada hambatan. Tetapi ketika ada medium, seperti kita pakai handphone, itu misalnya ada signal yang kurang baik, jaringan yang tidak bagus, itu bisa menghambat komunikasi. Jadi hanya sekarang sudah lebih medium di sini sudah lebih banyak membantu ketika kita melaksanakan manajemen perubahan, seperti kalau mau rapat misalnya, kita cukup pakai media Zoom sehingga komunikasi antar beberapa pihak bisa terjalin dengan baik. Kemudian ada frekuensi, berapa kali pesan atau informasi yang harus kita sampaikan sehingga orang lain mengerti. Jadi tidak semua perintah ataupun informasi itu hanya dilakukan sekali. Kadang-kadang ada yang orang harus menerimanya beberapa kali. Kemudian seorang pimpinan yang melaksanakan komunikasi terhadap bawahannya itu harus konsisten dalam melaksanakan sebuah informasi, dalam menginformasikan sebuah bahan. Jadi jangan hari ini bilang A, besok bilang B, maka komunikasi dari antara kelompok di dalam individu tersebut jadinya rancu, begitu ya. Jadi kita harus tahu juga bagaimana strategi kita dalam mengkomunikasikan perubahan. Jadi strategi ini dapat kita lalui dengan proses komunikasi, kemudian medianya juga harus tahu, kemudian bagaimana kita melakukan strategi itu. Jadi ketika proses komunikasi kita lakukan, maka ada beberapa proses pemodelan di dalam komunikasi. Tuh ya, kemudian pengaruh bahasa, kekuasaan, gender, dan emosi juga akan mempengaruhi proses komunikasi. Jadi seperti yang sebelumnya disampaikan, bahasa ini sangat menentukan penerimaan seseorang terhadap informasi yang diterimanya. Kemudian kekuasaan, tentu berbeda informasi yang diterima di dalam sebuah organisasi ketika yang menyampaikan adalah pimpinan atau hanya teman sejawat. Jadi kekuasaan di situ memegang peranan penting dalam mengkomunikasikan sebuah informasi di dalam organisasi yang menginginkan perubahan di dalam organisasinya. Kemudian strategi mengkomunikasikan perubahan itu dapat dilakukan, kita harus bertanya dulu, apakah komunikasi yang kita lakukan ini terlalu sering? Kalau terlalu sering sehingga membuat orang menjadi bosan atau membuat orang menjadi ilfeel gitu ya. Jadi harus pandai kita mengkomunikasikan sehingga orang yang menerima informasi tidak merasa terbebani dengan informasi yang kita sampaikan. Kemudian kata-kata yang kita gunakan harus benar-benar kata-kata yang baik. Sehingga tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh anggota organisasi itu dapat berlangsung atau dapat dilaksanakan. Kemudian ada pendekatan kontingensi di situ strateginya. Ada beberapa media komunikasi yang bisa kita lakukan di dalam mengkomunikasikan sebuah perubahan di dalam organisasi, dapat berupa buletin atau memo, atau telepon, atau tatap muka. Jadi beberapa media, kalau saat ini mungkin kita juga bisa pakai media Zoom
begitu ya. Kemudian keterampilan juga, makanya ada sekolah untuk komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan keterampilan, gitu ya, keterampilan yang harus melibatkan orang lain di dalam melakukannya, apalagi di dalam proses perubahan. Misalnya, kita harus mempunyai keterampilan sebagai pendengar yang baik. Oke, dialog, membangun komunitas, pemahaman bersama. Oke, dalam menyampaikan komunikasi itu tidak mengadili. Kemudian dapat bertanya. Oke, jangan cuma jadi pendengar yang baik. Begitu. Kemudian komunikasi juga dapat dilakukan dengan menceritakan kisah-kisah perubahan yang terjadi di organisasi lain, sehingga kita termotivasi atau anggota organisasi di dalam yang melaksanakan perubahan itu dapat termotivasi. Kemudian kita bisa menyampaikan ide-ide perubahan kepada kelompok di dalam organisasi atau individunya. Jadi ketika terjadi resiko atau kekacauan, kesedihan, frustasi yang mungkin terjadi ketika kita melakukan perubahan dan perubahan itu tidak tercapai, mungkin keterampilan komunikasi kita akan sangat mempengaruhi untuk meredakan kekacauan itu atau kesedihan. Gitu ya. Jadi cara kita menyampaikannya harus benar-benar hati-hati sehingga orang lain yang frustasi ataupun sedih karena manajemen perubahan yang dilaksanakan itu malah jadi tidak terlaksana dengan baik, itu dapat teredam. Kemudian keterampilan di dalam menjawab atau menyelesaikan sebuah pertanyaan mengenai perubahan di dalam organisasi. Jadi beberapa keterampilan tersebut itu sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengkomunikasikan perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk topik hari ini tentang perubahan dan komunikasi. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat diaplikasikan nanti ketika mahasiswa menghadapi dunia kerja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.